Dia tulis bilang begini. Dia tulis bilang begini. Tuhan, kalau dia bukan jodohku, maka Tuhan tolong matikanlah jodohnya. Bayangkan. Surat Roma pasal 1 ayat 28 sampai ayat yang ke-32, firman Tuhan berkata demikian. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka pada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Malam hari ini kita belajar sesuatu yang menurut saya sangat penting bagi kita semua, yaitu ketika kita hidup dalam kehidupan yang tidak peduli dengan Tuhan Allah. Kita hidup dalam kehidupan yang tidak peduli dengan Tuhan Allah. Apakah kita mau? Saya kira kalau ditanya kepada kita, apakah kita mau hidup tidak peduli dengan Tuhan Allah? Pasti banyak orang tidak mau. Banyak orang itu dia melakukan kejahatan, melakukan dosa, termasuk saya juga kali. Melakukan sesuatu tapi kita masih agak takut-takut sedikit. Ada Tuhan melihat kita sedikit tertuduh, kita merasa malu, kita merasa ada sesuatu yang tidak beres. Itu semua terjadi karena Roh Kudus itu ada di dalam kita. Jadi waktu kita salah, kita diingatkan, kita disentuh oleh Roh Kudus untuk sadar itu. Tapi ada orang yang sungguh-sungguh dia sudah mati terhadap sentuhan-sentuhan Roh Kudus. Dia sudah hidup menurut apa yang dia mau. Yang dalam pembacaan ini disebutkan dengan sangat baik bahwa itulah orang-orang yang hidup sudah tidak peduli lagi dengan Tuhan Allah. Jawabannya adalah kalau orang tidak peduli lagi dengan Tuhan Allah, lalu sesungguhnya apa yang dalam hidupnya? Apalagi yang ada di dalam hatinya? Apalagi yang terpancar di dalam hidupnya? Mari kita renungkan bersama-sama pembacaan ini, kemudian menolong kita. Tuhan Allah melihat kalau sampai ada orang-orang tidak peduli dengan dia, dengan Tuhan Allah. Tuhan Allah membiarkan. Engkau mau dikuasai oleh apa? Biarkanlah. Dan sekarang ternyata ketika Tuhan membiarkan kita masuk dalam berbagai hal yang tidak berkenan kepada Tuhan Allah, dan kemungkinan besar akan menghancurkan kehidupan kita. Disebutkan satu persatu. Yang pertama disebutkan sebagai kelaliman. Apa itu kelaliman? Orang yang lalim itu orang yang tidak peduli dengan Tuhan Allah. Kelaliman itu apa? Kelaliman itu sesungguhnya orang yang melakukan ketidakadilan. Orang yang melakukan ketidakadilan, baik dalam menggunakan kuasa jabatan, atau baik yang melakukan hal-hal yang tidak adil. Mereka disebut sebagai yang lalim, yang tidak memperhatikan keadilan. Kalau kita anak Tuhan, kalau kita sebut diri sebagai pengikut Yesus Kristus, Tuhan itu Tuhan yang adil. Karena itu kita mesti hidup dalam keadilan, menunjukkan keadilan. Apalagi kalau kita berkuasa dan kemudian tidak menyatakan keadilan, sesungguhnya kita tidak peduli dengan Tuhan Allah. Kita mesti adil terhadap dua hal. Adil dalam berbagai, dalam perhatian kita terhadap Tuhan, juga adil untuk sesama manusia. Yang kita lakukan untuk Tuhan mesti baik, adil. Jangan hanya minta semua yang baik dari Tuhan,
Terus kemudian kita meninggalkan Tuhan ketika Tuhan berpihak kepada kita dan memberikan kepada kita hal-hal yang kita minta. Adil. Tapi kalau mereka yang lalim, sesungguhnya mereka tidak mengenal Allah. Mereka mengabaikan Allah di dalam hidup mereka. Itu pertama. Kedua, pembacaan tadi menyebutkan kejahatan. Kejahatan ini bukan sekedar berbuat jahat. Kejahatan yang dimaksud dalam teks ini sesungguhnya menunjukkan tentang sesuatu yang lebih jauh dari sekedar berbuat jahat. Tetapi dia merencanakan kejahatan. Dia hidup dalam rencana-rencana jahat. Banyak kali saudara-saudara kita ini hidup dalam berbagai rencana jahat untuk orang-orang lain. Kadang-kadang kita rencana jahat bagi orang-orang yang sesungguhnya dia telah menolong dan membantu kita. Kita kadang-kadang rencana sangat jahat kepada tetangga-tetangga kita. Nah, menurut pembacaan ini, mereka itu adalah orang-orang yang tidak peduli dengan Tuhan Allah. Sudah dua ini. Yang pertama yang lalim, yang berlaku tidak adil. Yang kedua adalah mereka yang penuh dengan kejahatan, yang selalu merencanakan yang jahat. Yang berikut, keserakahan. Keserakahan itu apa? Rakus. Pakai bahasa Kupang, barakus. Orang yang perakus itu, yang rakus itu, dia sebenarnya apa ya? Tidak peduli dengan orang lain. Kenapa? Karena semuanya itu mau untuk dirinya sendiri. Makanan dia mau ambil semua, dia ikut semua, mau makan semua. Pokoknya semua pembagian mulai dari yang dana COVID lah, dana seroja atau dana lain-lain ini dia mau dapat semua, tidak peduli dengan orang lain dapat atau tidak. Dia telah hidup di dalam keserakahan dan dia tidak datang kepada Tuhan Allah. Dia mengabaikan Tuhan Allah. Yang keempat, kebusukan. Apa itu kebusukan, saudara-saudara? Bagian ini mencatat dengan baik. Dia menggambarkan seseorang yang sangat miskin akan sifat-sifat pribadi yang menjadikan dia baik. Jadi dia miskin terhadap sifat-sifat pribadi yang membuat dia itu baik. Itulah kebusukan. Dia busuk oleh karena tidak punya hati yang baik, pikiran yang baik, tingkah laku yang baik. Jadi kebusukan ini bukan hanya soal makanan, bukan soal nasi basi atau tidak. Kebusukan berkaitan dengan matinya sifat-sifat di dalam diri kita yang membuat kita menjadi baik sebagai bagian dari ungkapan syukur kita atas Tuhan Yesus Kristus yang karena kasih-Nya telah berkorban bagi kita. Dengki. Dengki itu apa? Iri hati. Iri hati itu apa? Orang yang iri hati itu, saudara-saudara, tidak tenang dengan orang lain. Orang iri hati, saya suka pakai contoh iri hati ialah lebih baik Anda rugi daripada saya rugi, atau lebih baik saya rugi daripada saudara untung. Saya pakai contoh saja. Orang iri hati itu hari, saya pakai contoh ada dua orang. Mereka dua orang buta. Mereka dua-dua sama-sama itu kan iri hati. Mereka berdoa kepada Tuhan. Tuhan tahu mereka suka iri hati. Tuhan kirim malaikat datang. Tuhan bilang karena kamu dua tukang iri hati. Malaikat sampaikan, Tuhan bilang karena kamu dua suka iri hati. Jadi hanya satu saja yang boleh minta dalam doa. Yang satu tidak usah. Tetapi yang berdoa ini dia minta apa? Yang tidak doa ini akan dapat 2 kali lipat. Waktu tunjuk dua-dua tidak mau. Lalu harus tarik undian. Waktu tarik lot begini, saya yang dapat. Saya yang dapat ini. Nah, ini bahaya ini. Saya mau minta apa? Kalau saya minta kaya, nanti dia lebih kaya. Kalau saya minta motor 1, dia dapat 2. Pikir-pikir kemudian saya berdoa, Tuhan, kasih saya mata buta 1. Kalau saya mata buta 1, kira-kira dia buta berapa? 2. Kalau saya buta 1 rugi kok tidak? Rugi. Tapi lebih senang lihat orang lain rugi.
kita satu rugi. Tapi waktu lihat orang buta dua-dua, kita lebih senang. Itu iri hati. Lebih baik saya rugi asal engkau rugi lebih banyak, daripada saya untung tapi engkau untung lebih banyak. Itu orang iri hati. Orang yang seperti ini mengabaikan Tuhan dalam hidupnya. Bukan saja iri hati, bukan saja dengki, tetapi pembunuhan. Orang yang tidak segan-segan menghilangkan nyawa manusia. Bahkan bukan saja sampai menghilangkan, tidak segan-segan omong bilang mampus. Dia mau supaya orang mati, dia hidup sendiri. Saya tadi siang baca satu tulisan di Ototingki, satu saya marah. Tapi saya tidak tahu memarah disebabkan dia lari lebih cepat, lebih duluan. Dia tulis bilang begini, Tuhan, kalau dia bukan jodohku, maka Tuhan tolong matikanlah jodohnya. Bayangkan, Tuhan kalau dia bukan jodohku, Tuhan tolong matikanlah jodohnya. Panggil kembali jodohnya. Ini orang kalau sampai begini, ini memang sudah terlalu. Sudah egois lagi. Merencanakan bahkan mau melibatkan Tuhan supaya tarik kembali ini orang. Untuk kepentingan dia jodoh. Padahal Tuhan sudah siap kasih dia satu. Sudah siap kasih dia satu, tapi dia ini yang hanya lihat orang lain pun jodoh, ini yang biasa jadi masalah. Bukan saja pembunuhan, tapi pembacaan tadi menyampaikan bahwa salah satu hal di mana kita mengabaikan Allah itu adalah perselisihan, pertikaian. Pertikaian itu timbul karena apa? Iri hati. Orang yang suka bertikai di mana-mana tidak aman dengan orang lain itu karena iri hati. Iri hati itu racun, betul. Jadi tidak usah iri. Kepada orang lain itu saudara tidak usah iri, karena tiap orang itu punya berkat sendiri, tiap orang punya masalah sendiri. Jangan hanya lihat dia punya berkat dan kita iri, tetapi kita tidak lihat bahwa dia mungkin juga bergumul dengan masalah-masalah tertentu dalam hidupnya. Juga sama seperti kita. Kita memang ada masalah, tetapi kita juga ada berkat. Harus jujur terhadap hal itu. Kalau tidak kita dianggap sebagai yang mengabaikan Allah. Yang berikut, tipu. Di sini dalam Alkitab dituliskan tipu muslihat. Kenapa tipu muslihat itu? Karena tipu muslihat itu kadang-kadang orang berusaha begitu rupa untuk dia memenangkan sesuatu, mendapatkan sesuatu. Dia suka bata putar, bata feo. Kalau dia sufoi, dia feo. Bata putar kiri kanan, dan itu tidak sehat. Dia tidak hidup dengan baik di hadapan Tuhan. Tapi dia mengabaikan Tuhan. Bukan saja tipu muslihat, tetapi juga kefasikan. Kefasikan itu artinya sifat dasar yang jahat. Sifat dasar yang jahat. Dia bukan karena terpengaruh dengan lingkungan, bukan karena tidak kuat. Itu pemicu sah. Pada dasarnya dia jahat memang itu. Tapi karena apa? Mungkin situasinya belum mendukung. Ketika ada sesuatu yang memicu, dia kemudian betul-betul menunjukkan kefasikannya. Bukan saja itu, pengumpat dan pemfitnah. Pengumpat itu apa? Itu kan pemaki dong. Itu dianggap mengabaikan Tuhan Allah. Dan sekaligus pemfitnah. Hei, berhenti pemfitnah. Kenapa? Karena fitnah itu lebih kejam daripada tidak memfitnah sama sekali. Jangan sampai, iya toh, kan dia lebih kejam. Kalau orang tidak pemfitnah kan tidak kejam toh. Nah itu. Dia pengumpat dan pemfitnah. Bukan saja itu, tetapi dia pembenci Allah. Menurut pembacaan tadi, pembenci Allah yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang membenci Allah karena ia tahu bahwa Tuhan Allah menentang dia. Tuhan Allah menentang dia. Dia membenci Tuhan Allah.
Dia membenci Tuhan Allah kalau Tuhan Allah tidak ikut yang dia mau. Dia membenci Tuhan Allah karena dia rasa Tuhan Allah kerja terlalu lambat. Sebenarnya Tuhan Allah tidak mendengar dia. Bukan saja itu, mereka juga adalah orang-orang yang congkak. Di sini dibedakan, ada congkak, ada sombong. Itu dibedakan dengan baik. Congkak itu apa? Congkak itu adalah orang yang anggap remeh orang lain. Orang yang anggap remeh orang lain. Yang dia merasa dia hidup lebih tinggi dari orang lain. Yang rasa hidupnya lebih tinggi dari orang lain. Tidak pusing dengan orang lain. Itu orang congkak. Berbeda dengan sombong. Sombong yang dimaksudkan di sini adalah kalau dia pegang ambil sesuatu itu yang ada padanya. Suka kesetunjuk diri itu, suka kesetunjuk barang itu, makam puji itu. Nah itu sombong itu. Wih, saya waktu renungkan ini saya pikir saya ada di satu, kok di dua-dua ya? Nah saudara-saudara, itu disebutkan sebagai orang-orang yang mengabaikan Tuhan Allah. Bukan sekedar itu. Dilanjutkan lagi, mereka pandai dalam kejahatan. Kalau berbuat jahat itu dia sangat strategis. Sampai sangat detail malah dalam kejahatan. Sehingga dia disebut yang pandai dalam kejahatan. Mereka yang tidak taat kepada orang tua. Anak-anak mesti dengar ini. Orang-orang yang tidak taat kepada orang tua. Anak-anak yang tidak taat kepada orang tua. Itu mereka mengabaikan Tuhan Allah. Mereka menganggap Tuhan Allah tidak ada. Kenapa? Orang tua yang kelihatan saja kita tidak hargai. Bagaimana kita bisa menghargai dan menghormati Tuhan Allah yang tidak kelihatan? Mereka yang tidak hormat dan tidak taat kepada orang tua itu disebut sebagai yang mengabaikan Tuhan Allah di dalam hidupnya. Mereka tidak berakal, kata firman tadi. Tidak berakal di sini bukan berarti tidak ada otak, bukan. Tapi tidak menggunakan dia punya akal pikiran itu untuk memuliakan Tuhan Allah. Dia tidak pakai itu untuk membangun kehidupan yang berkenan kepada Tuhan Allah. Bukan saja itu, tetapi mereka yang mengabaikan Tuhan Allah dalam pembacaan tadi disebutkan sebagai orang-orang yang tidak setia. Mereka tidak setia. Mereka suka meninggalkan Tuhan. Mereka tidak setia kepada janjinya. Tidak berpegang kepada janji-janjinya. Orang-orang yang tidak penyayang. Kasih tidak ada padanya. Kalau kasih tidak ada disebut kita mengabaikan Tuhan Allah. Mereka tidak mengenal belas kasihan. Saudara bisa bayangkan. Ini kejahatan. Kejahatan yang kita lakukan terhadap Allah. Kejahatan yang telah menyeret kita jauh sekali dalam lubang-lubang dosa dan penderitaan. Syukur bahwa kita diingatkan. Sebab banyak orang kemungkinan besar dia di dalam sifat-sifat yang seperti itu, tetapi dia tidak sadar. Kemungkinan dia lagi mabuk. Kemungkinan dia tidak menaruh perhatian. Dia tidak menyadari itu, bahwa ada sesuatu yang sementara terjadi dalam dirinya, yang secara sengaja ternyata itu dia, secara tidak sengaja itu memang telah menjauhkan dia